Belakangan ini, publik dihebohkan dengan konflik antara Code Blue dan Claremont, terutama setelah beredarnya tuduhan bahwa Claremont memberikan makanan basi ke panti asuhan. Tuduhan tersebut memicu reaksi keras, termasuk dari beberapa pelaku usaha F&B yang sempat mempercayai informasi itu. Salah satu pihak yang ikut bersuara adalah pemilik sebuah brand yang sempat mengalami kasus serupa dengan sebutan Sexball. Dalam pernyataan terbukanya, ia menyatakan pernah merasa kecewa terhadap Claremont akibat informasi yang ternyata keliru dan belum terverifikasi. Ia mengaku sempat termakan narasi yang dibangun Code Blue hingga akhirnya diketahui bahwa tuduhan terhadap Claremont adalah hasil sabotase dari mantan karyawan yang memiliki motif pribadi. Hal ini membuatnya merenung dan kembali mengingat kejadian serupa yang menimpa brandnya sendiri beberapa waktu lalu. Ia merasa perlu untuk menyampaikan versi ceritanya karena selama ini menahan diri untuk tidak mengungkapkannya ke publik. Kejadian Sexball dimulai saat salah satu akun mengunggah foto kondisi toilet dari salah satu outlet miliknya beberapa waktu lalu. Foto itu menjadi viral dan tersebar luas. Ia mengaku langsung merasa panik dan gemetar karena merasa tidak punya cukup informasi untuk membantah. Dalam waktu kurang dari 12 jam, ia memutuskan untuk mengambil tanggung jawab penuh, menutup outlet secara permanen dan menyampaikan permintaan maaf kepada publik. Namun, setelah kejadian itu, ia melakukan investigasi internal. Ditemukan bahwa meski toilet memang kotor saat itu, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa staf benar-benar mencuci peralatan dapur di sana. CCTV outlet juga menunjukkan tidak ada driver ojek online yang menggunakan toilet outlet pada hari kejadian maupun 2 hingga 3 hari sebelumnya. Padahal dalam klarifikasinya ia sempat menyebutkan bahwa informasi tersebut berasal dari seorang driver. Ternyata itu hanyalah asumsinya karena ia tidak memiliki data konkret saat itu. Ia menyesal tidak melakukan investigasi lebih dalam sebelum mengambil keputusan besar, tapi merasa saat itu ia hanya ingin cepat bertanggung jawab. Ia pun mempertanyakan motif dan sumber dari tuduhan tersebut yang hingga kini masih belum jelas. Bahkan ia menduga bila dirinya mencoba menghubungi pihak yang menyebarkan foto tersebut, mungkin ia akan dimintai uang seperti yang dialami Claremont. Kini ia hanya ingin menyampaikan bahwa brandnya telah menanggung dampak yang besar akibat kejadian tersebut. Kerugian finansial yang sangat besar, penurunan penjualan hingga PHK bagi puluhan karyawan. Jika memang kejadian tersebut terbukti hoax seperti yang dialami Claremont, maka menurutnya ini adalah bentuk ketidakadilan yang serius. Ia menutup pernyataannya dengan menyatakan bahwa tidak ada niat untuk memperpanjang masalah ini, tapi merasa perlu menyuarakan sisi ceritanya. Ia juga berharap agar kasus yang menimpa Claremont mendapat titik terang dan keadilan dapat ditegakkan bagi Claremont dan timnya. Guys, gua mau speak up soal Code Blue sama Claremont, dan sebagai salah satu korban Code Blue juga, gua mau cerita sedikit tentang kejadian Sexball. Oke, langsung aja. Gua feel bad banget sama Claremont. Jujur awalnya gue juga sempet kemakan Code Blue. Gue sempet mikir, ampun gini amat ownernya Claremont bisa-bisanya kasih makanan basi ke panti asuhan. Tapi ternyata plot twistnya ternyata yang disebarin sama Code Blue itu hoax. Ternyata Claremont disabotase sama mantan karyawan yang sakit hati. Gue jadi mikir, apa Sexball kemarin juga begitu? Sebenarnya gue males bahas ini. Jujur gue masih trauma. Tapi dari kemarin ada yang ngeganjel di hati gue kalau gue ngomong ini. Gue mau coba sedikit ceritain kejadian Sexball di hari itu. Gue belum pernah ceritain sama sekali, karena mungkin kalau gue cerita waktu itu juga nggak bakal ada yang percaya. Oke, jadi Code Blue post soal Sexball itu tanggal 17 September malam-malam. Sekitar jam 9 malam, gue mulai dikirimin video itu tuh sama orang-orang. Gue cek fotonya, dan gue konfirmasi ternyata bener, itu toilet Sexball. Gue langsung panik banget, gue nggak bisa mikir, gue gemeteran. Ya udah, gue harus decide what to do. Refleks gue langsung, oke, itu bener outlet Sexball, berarti gue salah, berarti gue harus bertanggung jawab, gue harus minta maaf. Pegangan gue cuma foto itu. Gue nggak sempat investigasi gimana-gimana. 12 jam kemudian, besok paginya, jam 9 pagi, gue langsung decide dan announce buat tutup outlet permanen dan minta maaf. Jadi emang cepet banget. Dan malam itu emang bener, pas gue kesana malamnya toiletnya itu emang kotor. Tapi nggak ada tuh ketemu bukti kalau anak-anak tuh cuci peralatan dapur tuh di sana. Anak-anak outlet sendiri bilang mereka tidak melakukan itu dan tidak pernah melakukan itu.
Ya di momen itu gue anggap staff gue bohong lah, mereka pasti nggak mau ngaku. Tapi coba kalau Claremont nganggep staffnya juga bohong kayak gue dan nggak investigasi sedalam ini, gak bakal kebongkar masalah ini. Sampai sekarang pun gue nggak tahu si Code Blue dapet foto itu dari mana. Gue nggak pernah chat dia, gue nggak pernah tanya dia, gue nggak pernah konfirmasi. Mungkin kalau gue kontak gue bakal disuruh bayar 500 juta juga kali. Di surat klarifikasi gue bilang yang ketemuin toilet itu adalah seorang driver ojol. Tapi jujur itu asumsi gue doang. Kita cek CCTV sendiri, di hari itu nggak ada driver ojol yang minjem toilet. 2 hari sebelumnya nggak ada, 3 hari sebelumnya nggak ada. Dan gue masih ngerasa aneh banget. Masa ada sih orang cuci-cuci peralatan di toilet? Padahal ada 2 sink. Apa motifnya? Jadi sampai sekarang ini masih jadi misteri. Intinya kalau emang bener kita udah mengakui kesalahan kita udah bertanggung jawab, kita juga udah melakukan banyak perbaikan, kita juga udah terima konsekuensinya yang sangat berat, kita rugi miliaran, sales turun drastis, kita juga harus PHK puluhan staff. Tapi kalau ini nggak bener dan hoax juga kayak Claremont, wah kacau sih. Gue jujur nggak ada niat buat memperpanjang masalah ini. Gue anggap masalah ini udah selesai, cukup sampai di sini aja. Yang penting gue ada kesempatan buat ceritain dari sisi gue. Udah itu aja. Sukses buat Claremont buat kasusnya. Semoga ada keadilan buat Claremont. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Anjir, ternyata yang sekbol itu juga bohong, hoax. Bener. Tadi baru lewat di FVV gue. Ya kan, ownernya seksi sekbol itu, dia bilang dia udah investigasi, dia lihat CCTV, nggak ada tuh ojol yang pinjem toilet. Ya memang diakui toilet itu kotor, tapi dia nggak ada cuci-cuci peralatan masak-memasak di toilet. Wah, ini kalau bener sih ya, parah banget tuh Code Blue, sumpah. Ya, belum investigasi tapi lu udah nyebarin hoax juga nih. Hah? Anjay. Tentang kasus ini, jadi Rius Fernandes itu akhirnya speak up tentang masalah sekbol dia dengan Code Blue. BTW, gue tuh juga bergerak di industri F&B dan gue lulusan manajemen perhotelan. Setidaknya opini gue tuh bukan opini ngawur. Awalnya masalah Rius Fernandes dan sekbol itu aku anggap sebagai kasarnya itu cacat manajemen guys. Guys, bisnis yang dicabangkan atau ada franchise itu memang susah banget untuk dimonitoring. Harus jaga stabilitas rasa, ngatur SOP yang ketat pun juga susah banget. Intinya cabang atau franchise tuh susah banget lah dimonitoring. Gue tahu banget. Nah sebenarnya kasus sekbol itu gue juga agak ini kayaknya nggak mungkin deh. Karena untuk ukuran sekbol yang mempunyai SOP, bahkan juga sekbol mengurus sertifikat-sertifikat seperti halal, sertifikat lain dan lain sebagainya. Kok kayak itu SDM-nya nggak mungkin segabut itu untuk naruh peralatan dapur di toilet, membersihkan peralatan dapur di toilet, kayaknya nggak segabut itu. Terlebih Rius Fernandes tuh bilang bahwa dia tuh punya 2 sink dan sudah menginvestigasi katanya dan sudah melihat bahwa tidak ada kejanggalan gitu loh. Ini orang dapat foto dari mana? Terus terakhir karena Code Blue ini ada masalah dengan Claremont, akhirnya aku kok jadi seuzon gitu loh. Tapi nggak ada yang nggak mungkin guys. Bisa aja ada sesuatu yang tidak bisa dikontrol, misalkan SDM-nya nggak terima atau mungkin ada orang iri dan lain sebagainya, kita kan nggak pernah tahu ya. Tapi gue kasihan banget sama sekbol karena dia rugi miliaran, harus PHK karyawannya, tapi masalah ini udah kelar sih. WC dijadikan tempat cucian piring oleh sekbol. Masih inget nggak beritanya yang di-up oleh Code Blue tentang WC 1 buah outletnya sekbol yang dijadikan sebagai tempat pencucian piring oleh pegawainya yang mengakibatkan outlet tersebut harus tutup. Dan tahu nggak sih, ownernya itu baru nge-spill cerita dari bagian versinya dia gitu, pola pikirnya dia. Kalian lihat sendiri aja langsung ke ownernya sekbol. Namanya Rius Fernandes akunnya. Kalian lihat aja di situ berita fullnya. Dan ada indikasi bahwa jangan-jangan waktu itu foto yang dikirimkan yang di-spill oleh Code Blue tentang outletnya sekbol yang dijadikan tempat cucian piring itu ada indikasi adalah berita bohong alias hoax fotonya. Karena apa? Karena setelah owner yang ngecek CCTV gak ada satupun driver yang masuk ke WC di hari itu, sebelum itu dan 3 hari sebelum itu pun gak ada ya. Dan dia mengaku
mengakui kalau emang toiletnya itu kotor, tapi tidak sampai dijadikan kayak ada bukti kalau karyawannya tuh nyuci di situ. Dan pas ditanya juga karyawannya bilang nggak pernah nyuci di situ. Jadi ownernya itu berpikir karena kasus Claremont kemarin ternyata hoax, apakah mungkin berita yang itu juga hoax? Kalau misalkan benar, parah sih Cold Blue ya, itu sampai dia PHK karyawan, tutup outlet, rugi miliaran, brand image-nya juga rusak. Parah banget sih kalau menurut gue ya. Jadi kalau misalkan berita ini bener, hati-hati Cold Blue, bisa versi kedua ini ya. Cold Blue akhirnya kena getahnya. Kalau kemarin-kemarin brand CT dirujak sama netizen gara-gara review buruknya Cold Blue, sekarang justru malah kebalikannya. Sekarang malah si Cold Blue ini yang balik dirujak. Bahkan dia juga bisa kena pidana gara-gara sebar hoax. Nggak cuman dirujak sama netizen, gara-gara hoax yang disebar sama dia ini, brand CT mengalami kerugian bahkan sampai miliaran. Meskipun Cold Blue udah bikin video permintaan maaf dan mereka udah mediasi, tapi pihak CT tetap akan menempuh jalur hukum dan meminta ganti rugi. Ya iyalah gila, mana mungkin brand CT mau maafin dia gitu aja. Secara dia tuh udah bikin dagangan orang acak-acakan. Udah bikin brand CT kehilangan nama baiknya, udah bikin brand CT kehilangan banyak customernya sampai rugi miliaran juga. Belum lagi dimintain duit dengan alasan buat memperbaiki nama CT yang udah rusak. Yang jelek CT, yang rugi CT, yang minta duit lu waras nggak sih? Halo food reviewer CB Ara-Ara, lagi dilaporan ke polisi ya. Mau saya bantu nggak pulihkan nama baiknya, tapi konsultan fee-nya 600 juta lah. Ya boleh lah kalau mau diskon lebaran, jadi 350 juta. Mau? Memang jago kali ke CB ya, food reviewer ataupun food vlogger, apalah namanya itu ya, inisialnya CB ini jago kali loh. Aku nggak nyampe ilmunya kayak kau. Gimana, ajarkan dulu aku. Ya kau yang memposting hal tidak benar tentang brand bakery yang namanya Claremont ini, tapi setelah itu dihubungilah kau sama owner brand bakery ini bahwa itu tidak benar. Bukannya otomatis kau take down, tapi malah kau ajukan proposal konsultan fee. Gimana ilmunya itu? Udah gitu, fee yang kau ajukan, konsultan fee-mu itu 350 juta, itu setelah diskon, sebelumnya 600. Dapat pajero 1, jago kali kau. Gimana itu caranya, lek rupusnya apa itu? Terus minta maafmu CB, keren kali ya, pakai kacamata kok gini kan. Saya minta maaf kepada brand CT ya, karena dapat sumber yang tidak jelas, tidak benar. Itu kenapa tahu silau ya. Dan aku sangat salut memang sama si CB food reviewer ini ya, karena dia bisa buat ya toko yang tadinya sangat ramai, warung makanan yang sangat ramai pengunjung, jadi sepi pengunjung. Coba hebat kan si CB Ara-Ara ini. Bayangkan aja si Nyakop Sabang Madun, dia cerita di beberapa podcast, awalnya warung makanan itu ramai sekali, tiba-tiba sekarang jadi tidak ada pengunjung, dia berhutang bahkan merugi. Karena apa? Karena dikritik di postingannya si CB Ara-Ara ini. Luar biasa kok CB. Kau bilang gak enak, rasanya amburadul, padahal itu kan selera orang beda-beda, relatif ya. Bisa jadi kau bilang enak, aku bilang gak enak, ya kan gitu juga sebaliknya. Jadi ya selamat berjuang di Polres Jaksel, semoga gak jadi tersangka.